naikin skill, naikin disiplin semua ya. Kalian bisa kayak pemain kayak mereka. Juga untuk kalian bisa perform yang baik. Berani menang nggak? Menang, mantap. Berani menang atau mau pulang? Menang. Hasil Timnas Indonesia U20 versus Italia U20 dan pernyataan keras Ketua Umum PSSI. Berita pertama, jalannya laga. Timnas U20 Indonesia tertinggal 0-1 dari Italia pada babak pertama. Laga Timnas U20 Indonesia versus Italia bergulir di Stade d'Honneur Marcel Rostand Rabu 12 Juni 2024 malam hari waktu Indonesia Barat. Italia unggul menusuk sudut kiri gawang Timnas U20 Indonesia lewat tendangan mendatar kaki kiri Antonio Ramondo pada menit 37. Pada babak pertama ini, Garuda terlihat kesulitan mengantisipasi variasi sentuhan cepat Italia. Memulai babak pertama, terdapat kekosongan pada lini pertahanan bagian kanan Indonesia. Pemain Italia pun langsung melesatkan tendangannya. Beruntung, kiper Timnas U20 Indonesia, Ikram Al-Ghifari, masih dapat mengantisipasi tendangan tersebut. Abdul Manan sempat memiliki kesempatan untuk membalaskan serangan. Bola digiringnya hingga mendekat ke sisi kiri gawang Italia. Namun usaha crossing Abdul Manan dapat langsung diblok pemain belakang Italia. Arkan Kaka mendapat peluang emas saat berhasil memegang bola tepat di depan gawang, tetapi si kulit bulat itu masih meleset menjauh ke sisi kanan gawang Italia. Akhirnya Italia memecah kebuntuan menuju akhir babak pertama pada menit ke-37. Gawang Indonesia dijebol Antonio Raimondo melalui sepakan mendatar kaki kirinya di dalam kotak penalti yang tak dapat diantisipasi Ikram Al-Ghifari. Italia pun memimpin keunggulan 1-0 atas Indonesia pada babak pertama. Berita kedua, Erick Thohir berjanji akan segera membenahi tim U20 baik dari official pelatih maupun komposisi pemain. Timnas Indonesia U20 sedang dipersiapkan untuk turnamen ASEAN Cup dan kualifikasi Piala Asia serta kualifikasi Piala Dunia 2025. Ini akan segera PSSI evaluasi tim U20 ini akan bermain di turnamen tinggi nantinya. Kalau seperti ini terus kita akan kesulitan bersaing, kata Erick Thohir. Kita akan segera adakan meeting dengan tim pelatih U20 gimana solusinya dan semoga ada jalan terbaiknya, tambahnya. Luar biasa kelas. Supporter Timnas Indonesia memang gak ada obat. Keriuhan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru saja berakhir. Fans Timnas Indonesia menjadi juaranya karena mencetak rekor penonton terbanyak se-Asia. Dalam 107 pertandingan fase itu di 36 negara tercatat total 2.050.915 penonton yang hadir di stadion atau 19.167 per laga. Jumlah itu jauh lebih banyak dibandingkan edisi kualifikasi yang sama tahun 2022. Padahal jumlah tim yang bermain lebih banyak, yakni 40 kala itu, total penontonnya hanya 1.598.753 atau 10.183 orang per laga. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai pada 16 November 2023 dan berakhir 11 Juni 2024 dengan 157 pertandingan. Sebanyak 18 tim yang lolos ke putaran ketiga didominasi Asia Barat dengan jumlah 9. 4 dari Asia Timur dan 3 dari Asia Tengah. 2 lagi dari Asia Tenggara, yaitu Australia dan Indonesia. Soal jumlah penonton dari 36 tim yang berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, hanya 3 yang sangat fenomenal. Ketiga tim itu adalah Irak, Indonesia, dan Korea Selatan. Sepanjang 3 kali menjadi tuan rumah di Stadion Internasional Basra, jumlah penonton timnas Irak tak pernah sepi.
Stadion milik pemerintah Irak dengan permukaan trek dan lapangan rumput itu berkapasitas 65.227 penonton. Berdasarkan catatan FIFA, saat menjamu timnas Indonesia pada 16 November 2023, stadion itu nyaris penuh dengan kehadiran 64.447 penonton. Faktor Indonesia ikut menyedot jumlah penonton dalam duel yang dimenangi Irak 5-1 tersebut. Indonesia setiap kali bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta juga selalu dibanjiri suporternya. Pada laga kandang pertama menjamu Vietnam 21 Maret 2024, sebanyak 57.696 penonton berduyun-duyun memenuhi stadion berkapasitas 77.193 itu. Mereka tak sia-sia mengeluarkan uang karena skuad Garuda menang 1-0. Pada laga kandang kedua menjamu Irak 6 Juni 2024, jumlah penonton yang memenuhi Stadion Utama GBK bertambah menjadi 60.345 orang. Bahkan pada laga kandang terakhir dan menentukan itu, jumlahnya lebih banyak menjadi 64.942. Jadi, total penonton Indonesia dalam 3 laga kandang itu adalah 182.883. Timnas wanita Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor telak 3-0. Sebagai informasi, ini merupakan laga uji coba yang terlaksana di Stadion Al-Ahli, Manama, Bahrain, Selasa 11 Juni 2024. Pada kesempatan tersebut, timnas wanita Indonesia sempat tampil kesulitan pada babak pertama. Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya baru lahir pada menit ke-57. Gol tersebut dicatatkan atas nama Claudia Schooneman. Skuad Garuda Pertiwi lalu menambah 2 gol lagi pada waktu yang tersisa. 2 gol dilesakan oleh Zahra Musdalifah dan Citra Ramadhani. Skor 3-0 untuk timnas wanita Indonesia bertahan hingga laga berakhir. Hasil ini membuat tim asuhan Satoru Mochizuki melanjutkan tren positifnya. Seperti yang diketahui sebelumnya, timnas wanita Indonesia juga telah mengalahkan Bahrain. Pertandingan tersebut terlaksana pada Sabtu 8 Juni 2024. Kala itu timnas wanita Indonesia menumbangkan sang tuan rumah dengan skor ketat 3-2. Pada kesempatan tersebut timnas wanita Indonesia sempat unggul 3-0 terlebih dahulu. Safira Ika membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan 4 menit. Gol Reva Octavianti membuat timnas wanita Indonesia memperlebar jarak pada menit ke-26. Gol Claudia Schooneman pada menit ke-43 menjadi gol penutup sebelum turun minum. Namun pertahanan timnas wanita Indonesia sempat lengah pada babak kedua. Keberhasilan Bahrain mencetak 2 gol menjadi buktinya.